Video selanjutnya kita akan mengamati tentang video tentang Van de Graaff atau bola konduktor listrik ya. Ini punya fungsi untuk bola ini yaitu membuat listrik ini ya jenisnya antara positif negatif terpisah. Nah, seperti ini alat nggak pernah lihat ya. Seperti dulu di Taman Jogja ini. Welcome to the Museum of Science and Energy. My name's Miss Wright, and we're very glad to have you here today. We love to invite people into our auditorium to try out the Van de Graaff Nah, ini generator. generatornya If you're seperti not ini. real familiar with Van de Graaff, they produce static electricity. They do a little bit something unusual to your appearance when you try them out. Rambutnya naik semua nih. You could actually pull the top off of the Van de Graaff and look inside. What you would see is a roller at the top, one at the bottom, and a belt that sits on those Tapi two kakinya rollers. di bawah harus When pakai you turn the pengaman ya motor ini. on, that belt starts to spin really fast, Harus pakai and as it isolator. spins, there's a little metal cone that strips away electrons. So the Van de Graaff builds up a very strong positive charge. When we have a volunteer stand on our insulator, they put their hand on the Van de kakinya. Graaff. It steals some of their electrons and makes them a very positive person. All of those positive charges build up in their hair, and they start to repel, similar to magnets. It was very shocking and weird. I've never felt anything like it before, and you should come out to AMZ to try it. This is Miss Wright at the American Museum of Science and Energy. Bagus ya. Cara kerjanya seperti apa Pak itu Van de Graaff ini? Nah, kita amati di video berikut ya. How Van de Graaff work. Sebetulnya saya masukkan dulu biar paham. Nah, ini Van de Graaff seperti ini. Van de Graaff generator was invented by Robert Van de Graaff Tahun around 1930 ditemukannya. used originally to charge Hampir particles in berdekatan dengan lampu juga. Bisa Nowadays seperti it's itu ya. used mostly to educate students. Saya percepat. Isinya seperti ini kalau kita tahu di dalam. Ini ada sebuah motor ya. Motor atau dinamo katakanlah ya. Ini sebuah kain biasanya kalau kalian permainan sisir itu bisa kain perca gitu ya, yang sisir kalian gosokkan pada rambut. Nah, ini ada sisirnya juga itu, sisir logam ini. Sisir logam ini tadi ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, sekarang kalau kita nyalakan off-nya, apa yang terjadi? Maka ini nanti dinamonya atau motornya, dinamo motor ini kecil ini nanti akan berputar. Apa yang terjadi ketika berputar? Ini akan kain ini tadi ya, dia akan menggosok-gosok bagian bawah ini. Nah, yang berisi logam sisir nanti. Nih ya. Di sini masih netral, plus minusnya netral kemana-mana. Tapi karena efek digosok, apa yang akan terjadi? Maka yang merah ini adalah yang negatif, ya. Nah, ini yang kuning ini yang apa ini? Sebentar, nggak kelihatan ini. Ada muatan positif, ada negatif. Nah, ini di zoom. Nah, berarti yang merah ini yang positif, yang kuning ini negatif ya. Nah, apa yang terjadi? Maka ada pertukaran muatan antara positif negatif. Nanti terjadi ketika digesek. Ya kayak rambut kalian yang digosok itu. Nah, muatan positifnya akan bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas ini semuanya naik ini nanti. Nah, ini ke atas, tapi hanya positifnya, karena negatif kena sisirnya ini masuk ke sini. Ini kita sebut listrik statis. Nah, di atas sendiri itu juga ada sisir. Nah, ini juga ada sisir logamnya ini. Nah, di sini nanti yang positif nanti akan ditangkap ini nanti. Nah, juga bertukar. Kalau yang di atas ada negatif juga ikut turun nanti. Nah, jadi negatif yang ada di atas ikut turun, positifnya semuanya terkumpul ke atas. Nah, apa yang terjadi? Baru positifnya ini nanti akan menyebar ke bola permukaan bolanya ini ya. Nah, kalau positifnya sangat banyak, nah ini yang baru dipegang tadi. Makanya harus pakai isolator karena ini muatannya besar ini bawah semua. Kalau terkena ini, nah jadi nggak petir. Itu cara kerjanya ya. Tuh.
konsep. Nah, video selanjutnya juga tak kalah menarik tentang Van de Graaff ya. Ini juga kalau tadi hanya dibuat mainan apa namanya tadi, mainan rambut, kalau ini kita Van de Graaff-nya ini pakai motornya diputer sendiri nih, manual ini. Nah, ini puter itu ya. Ini yang muter. Nah, ini dinamonya diputer di situ. Nah, itu listrik kalau sudah sampai nyala, saya pernah katakan ini tegangan besar ya. Tapi ini ini sejenis ini supaya positif. Nah, itu ya kan. Nah, listriknya menyala. Nah, itu sampai menyala. Kalau di rambut ya sama, tergantung rambutnya banyak elektronnya atau protonnya. Kalau kita kasih aluminium, nah, lembaran aluminium dia kan saling tolak menolak. Jadi berarti kesimpulannya apa? Aluminiumnya positif. Ini cara kerja dari Van de Graaff ya. Cara bikinnya bagaimana Pak? Kalau saya mau bikin ini, monggo kalau mau bikin di rumah sendiri ya. Yang kalian butuhkan adalah botol ya. Botol kalian gunting bagian itu ya. Satu bagian kalian ambil, bukan spidolnya, kita butuh bukan isinya juga. Yang kita butuhkan adalah bodinya. Ini spidol ini. Bodinya ini enggak guna nih. Ini sebagai tatakan ya. Kita potong, dikasih apa itu tadi ya, potong, ulangi lagi, potong, kasih lem bakar. Nah, dipasangkan ke dinamo layangan itu ya. Kita punya di situ kawat tembaga dipasangkan di situ ya, lem bakar nanti padat gitu. Sudah keras kering ya, kasihkan di situ karet gelang biasa ya. Nah, biar nanti bisa berputar, slip nanti. Pasangkan di situ apa itu, bakar ya, biar terpasang paten di botolnya. Bagian atas botol dipotong, pasangkan juga sama, tapi di sini kita pakai paku ya, biar muter sama pakunya. Pasang di situ pakai bakar. Kita pakai pita, jadi kainnya ini pakai pita ini, dan pita kayak di video tadi ya. Kita ambilkan koin biar bisa masuk nih nanti. Trik. Seret, tarik ke bawah ya, dibalik botolnya sehingga pitanya bisa keluar. Trik. Patenkan di situ, lem ya, sehingga sampai rapat biar bisa berputar. Kalau sudah, kita cari kabel serabut ya. Yang ini kita jadikan sisir nanti. Kita jadikan sisir. Ini coilnya kita hilangkan karena masih ada lilitannya biar bisa disambungkan. Di kabel tembaga itu harus seperti itu kan, karena masih dia punya coil yang melindungi dia. Dimasukkan di sana. Dibakar lagi ya. Nah, itu yang sisir yang bawah, yang atas juga dikasih sisir sama seperti tadi.
baru kita kasih kaleng. Kalengnya ini harus nyentuh ini sama tembaganya tadi yang sisir atas tadi. Kalau enggak ya listriknya nggak bisa nyebar yang positif di kalengnya ini nanti. Selesai. Pasangkan ke dinamo biar berputar. Nah, powernya ini tadi. Nah, yang sisir yang bawah kemana Pak nyambungnya? Sisir yang bawah balikkan lagi ke dinamonya. Kan dia negatif jadi nggak masalah. Bisa nambah tenaganya lagi. Udah, jelas nggak kelihatan ini efeknya. Nah, ini kalau kita kasih aluminium, nah, kasih aluminium tadi apa yang terjadi? Dia akan tolak menolak ya. Kita kasih kertas tipis, mungkin rambut kita ini, nah itu kan semua. Ini secara kerjanya mirip rambut yang digosok gitu ya. Semoga bermanfaat. Itu saja, terima kasih.